Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Putri dari kelas B3 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas untuk mata kuliah kimia medisinal. Langsung saja, adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi ini yaitu mengenai model pendekatan HKSA Free-Wilson dan model pendekatan HKSA Hans. Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat atau HKSA merupakan bagian penting dalam usaha perancangan obat. Dalam mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping yang sekecil mungkin, lebih stabil, masa kerja lebih lama, dan kenyamanan lebih besar. Jadi untuk mendapatkan obat dengan kualitas yang baik, hubungan kuantitatif antara struktur kimia dengan aktivitas obat itu perlu diketahui. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu model pendekatan HKSA Free-Wilson, di mana Free dan Wilson pada tahun 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktif dari gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Adapun persamaan pada Free-Wilson ya di mana log 1/C sama dengan sigma S ditambah dengan mu, di mana log 1/C merupakan logaritma aktivitas biologis, sedangkan sigma S merupakan total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, dan mu merupakan aktivitas biologis senyawa induk. Pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berada dalam struktur senyawa induk, persamaannya yaitu log 1/C sama dengan sigma AN kali BN ditambah dengan mu, di mana sigma AN dikali dengan BN merupakan total sumbangan aktivitas dari N substituen terhadap N zona terhadap aktivitas senyawa induk. Jadi pada persamaan ini sumbangan aktivitasnya dan substituennya lebih dari satu atau pada jumlah tertentu. Contohnya yaitu jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induk. Contohnya yaitu suatu turunan senyawa induk akan dilakukan modifikasi pada 3 daerah atau kedudukan zona dengan memasukkan 3 macam substituen, maka dimungkinkan sintesis senyawa sebanyak 3 kali 3 kali 3 atau sama dengan 27 senyawa. Adapun jumlah minimal senyawa yang disintesis untuk dapat dianalisis dinyatakan dalam persamaan N sama dengan 1 tambah sigma J dikali dengan N1 ditambah 1, di mana J merupakan jumlah kedudukan substituen dan Ni merupakan jumlah substituen pada keadaan I. Untuk contoh soal yang tadi, jumlah minimal senyawa yang disintesis adalah 1 ditambah dengan 3 kurang 1 ditambah dengan 3 kurang 1 sama dengan 7. Jadi, untuk menghitung sumbangan tiap-tiap gugus terhadap aktivitas biologi struktur induk digunakan perhitungan statistik cara matriks atau analisis multiregresi linear dengan bantuan komputer program QSAR. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan gugus-gugus yang memberikan sumbangan optimal terhadap aktivitas biologi senyawa induk. Pada model de novo ini kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear atau bila ada interaksi antar substituen. Selain itu, model ini juga memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Meskipun demikian, model ini juga memiliki keuntungan karena dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologi obat dari turunan senyawa yang bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu model pendekatan HKSA Hans, di mana Hans pada tahun 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis atau log 1/C suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Adapun parameter sifat fisika kimia pada model Hans itu ada 3. Yang pertama parameter hidrofobik, yang kedua yaitu parameter elektronik, dan yang ketiga yaitu parameter sterik yang akan kita bahas satu persatu pada slide berikut.
Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu parameter hidrofobik, di mana parameter hidrofobik yang sering digunakan dalam HKSA antara lain adalah logaritma koefisien partisi, tetapan Hans-Fujita, tetapan fragmentasi F-Raker-Manholt, dan tetapan kromatografi RM. Yang pertama yaitu koefisien partisi, di mana koefisien partisi merupakan tetapan keseimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar yang secara logaritma berhubungan dengan energi bebas, di mana persamaannya P sama dengan C0 dibagi dengan Cw, di mana C0 merupakan kadar obat dalam pelarut nonpolar, sedangkan Cw merupakan kadar obat dalam pelarut polar. Logaritma koefisien partisi atau log P merupakan parameter hidrofobik yang karakteristik dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam senyawa induk, di mana persamaannya yaitu log P sama dengan log C0 dikurangi dengan log Cw yang telah didapatkan pada persamaan sebelumnya. Pengaruh derajat ionisasi tidak boleh diabaikan, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan C0 per Cw dikali dengan 1 kurang A, di mana 1 kurang alfa, di mana alfa merupakan derajat ionisasinya. Yang kedua yaitu tetapan substituen Hans-Fujita, di mana Hans dan Fujita telah memperkenalkan suatu metode untuk menentukan sifat lipofilik senyawa tanpa mengukur nilai logaritma P melalui percobaan berdasarkan persamaan Hammett, di mana persamaannya yaitu rho dikali sigma dikali dengan X sama dengan log dikali dengan KSX dibagi dengan KSH, dan kemudian disesuaikan dengan nilai lipofilisitas, di mana persamaannya rho kali V kali X sama dengan log X dikali dengan PSX dibagi dengan PSH. Dasar persamaan ini adalah reaksi disosiasi asam benzoat dalam air pada suhu 25 derajat, dan pada persamaan Hans-Fujita, tetapan hidrofobis substituen V berdasarkan kelarutan dalam sistem di mana rho sama dengan 1, sehingga diperoleh V kali X sama dengan log PXX dikurangi dengan log PSH. Jadi persamaan yang tadinya dibagi dengan yang tadinya log PSX dibagi dengan log PSH sebagaimana sifat dari persamaan logaritma apabila pembagian maka langsung menjadi sifat pengurangan. Selanjutnya yaitu tetapan fragmentasi F, di mana Naish dan Raker pada tahun 1973 memperkenalkan parameter fragmentasi hidrofobik atau F dari gugus atau atom dalam suatu molekul yang dapat digunakan untuk menghitung nilai log P, di mana persamaannya P sama dengan sigma AN dikali dengan Fn. A, di mana A merupakan jumlah fragmen atau gugus dan F merupakan tetapan fragmentasi. Kemudian yang terakhir yaitu tetapan kromatografi RM. Kadang-kadang bila kelarutan suatu senyawa dalam pelarut yang jauh lebih besar dibanding pelarut lainnya atau sangat sukar larut dalam pelarut yang digunakan, maka penentuan koefisien partisi dengan percobaan yang mengalami kesulitan. Nilai logaritma P dapat ditentukan melalui percobaan terbatas antara -3 sampai +3. Untuk mengatasi hal tersebut, Boyce dan Milborough pada tahun 1965 memperkenalkan parameter lain yang masih berhubungan dengan koefisien partisi, yaitu kromatografi RM relation modify, yang dinyatakan dalam persamaan RM sama dengan log dikali dengan 1/RF dikurangi dengan 1, di mana RF merupakan jarak yang ditempuh oleh zat diper dengan jarak yang ditempuh oleh eluen. RF didapat dengan metode kromatografi lapis tipis fase balik yang berdasarkan prinsip kromatografi partisi. Kemudian yang kedua yaitu parameter elektronik, di mana pada parameter elektronik ini masuk tetapan yang pertama yaitu tetapan sigma I Charton, di mana tetapan substituen Hammett adalah tetapan yang diukur berdasarkan efek induksi dan mesometri. Charton pada tahun 1963 memberikan koneksi terhadap tetapan sigma Hammett karena adanya perbedaan pengaruh elektronik terhadap substituen pada posisi para dan posisi meta pada cincin aromatik. Tetapan substituen pada sisi para mempunyai pengaruh resonansi yang lebih besar dibandingkan dengan posisi meta, dan Charton menghitung sumbangan efek induksi substituen melalui persamaannya, di mana sigma I sama dengan 1/2 dikali dengan 3 kali sigma P dikurang dengan sigma M. Kemudian
tetapan sigma Truff, di mana Truff pada tahun 1956 memperkenalkan tetapan elektronik untuk senyawa alifatik berdasarkan kecepatan hidrolisis ester tersubstitusi, di mana XCOOCH3 atau KSX dan ester induk H3COOCH3 atau KSCH3 dalam suasana asam atau yang dimisalkan sebagai A, dan suasana basa yang dimisalkan dengan B pada persamaan. Sigma sama dengan 1/2,48 dikali dengan log KSX dibagi dengan KSCH3 dikali dengan suasana basanya dikurangi dengan log KSX dibagi dengan KSCH3 pada suasana asam, di mana 2,48 merupakan tetapan Hammett. Kemudian tetapan F dan R Swain-Lupton, di mana Swain dan Lupton memberikan parameter elektronik F dan R berdasarkan pemisahan pengaruh efek induksi dan resonansi dari substituen pada senyawa aromatik, di mana persamaannya yaitu sigma sama dengan A kali F tambah B kali R, di mana F merupakan efek induksi bidang, R merupakan efek resonansi, dan A dan B merupakan tetapan. Kemudian ada pun beberapa tetapan elektronik lain, yaitu tetapan reaksi, sifat organik fisik, total energi elektron dalam molekul. Kemudian masuk pada parameter yang ketiga atau yang terakhir, yaitu parameter sterik, di mana tetapan sterik substituen dapat diukur berdasarkan sifat merubah gugus dan efek gugus pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Tetapan sterik sering digunakan dalam hubungan struktur aktivitas, antara lain adalah tetapan Truff, Hancock, dimensi van der Waals, tetapan Utrecht, dan tetapan Sterimol-Verloop. Parameter sterik antara lain besar molekul, refraksi molar, dan parakor. Yang pertama yaitu tetapan refraksi molar, di mana tetapan refraksi molar atau MR dihitung melalui persamaan Lorentz sebagai berikut, di mana persamaannya yaitu MR atau refraksi molar persamaannya yaitu N kuadrat dikurangi dengan 1 dibagi dengan N kuadrat ditambah 2 dikali dengan berat molekul dibagi dengan D, di mana N merupakan indeks refraksi, D merupakan kerapatan atau density, sedangkan Bn merupakan berat molekul. Yang kedua yaitu parakor, di mana parakor adalah volume molar atau V yang telah dikoreksi dari kekuatan daya tarik intermolekul, yaitu dengan mengalihkan dengan tegangan permukaan. Adapun persamaannya yaitu P sama dengan V kali X dikali dengan gamma dipangkat 1/4. Kemudian P atau parakor sama dengan BM dikali dengan gamma dipangkat 1/4 dikurangi dengan D besar kurang D kecil, di mana V merupakan volume polar, gamma merupakan tegangan permukaan, D besar merupakan kecepatan fase air, dan D kecil merupakan kecepatan pada fase gas. Adapun analisis statistik dalam HKSA Hans itu dibagi menjadi 3, yaitu regresi linear, regresi non-linear, dan kriteria secara statistik. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan dalam materi ini, mohon koreksinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.